Saya nih adalah isi aram-aram. Yang pertama ini sambal goreng. Yang kedua ini isinya ayam. Yang kedua ini acar. Nah, waktu yang sebelumnya kan aram-aram itu kan ketutup kebungkus daun ya. Nah, ini isinya nih. Jadi yang mana bisa dibuat pedas? Yang bisa dibuat pedas itu nanti acarnya nih. Nah, ini bisa dibuat pedas. Mungkin ini nggak pedas ya. Jadi yang diatur nanti pedasnya si acarnya ini. Nah, isinya ada tiga nih. Nah, nanti itu kan dibentuk kayak daun ya. Nah, dibentuk, nanti setelah dibentuk kan seperti kayak apa itu? Oh, lonjong-lonjong. Nah, nanti tuh dikasih telur tuh, dilapisin tuh. Nah, dilapisin. Nah, jadi nanti dikukus. Nah, nanti matang jadi alam-alam. Nah, bisa juga frozen. Kalau frozen tuh keras, tapi nanti jadi dihangatin sendiri gitu ya. Nah, jadi keadaan keras, keras banget gitu kan. Nah, tapi nanti bisa dihangatin sendiri kalau tahu caranya. Angkat-angkatnya juga yang kukuh tukang marem. Nah, ini yang dibilang namanya best seller nomor satu. Resepnya ini paling susah karena ini udah dibilang resepnya turun menurun. Jadi ibaratnya gini, dari nenek turun ke otu saya atau turun ke dalam resep keluarga lah gitu kan. Nah gitu, makanya dibilang turun menurun seperti itu. Jadi awalnya nenek saya tuh dia berdagang kan aram-aram. Nah jadi dia tuh mentaro aram-aram ini di sebuah supermarket namanya Glail. Kalau masih ada dulu Glail, jadi ditaruh situ semua aram-aramnya. Nah terus anak-anaknya ini menjual di situ juga di Glail. Nah tapi alhamdulillah di Glail ini habis. Itu udah lama banget, nggak tahu di tahun berapa ya mau ceritanya. Nah jadi kebetulan juga ibu saya di situ ikut bantu membuat aram-aram. Ini resep yang paling susah. Jadi bisa dibilang ini best seller banget lah. Paling banyak orang cari. Nomor satu lah nih masuknya gitu kan. Nah, jadi nenek saya tuh dari ibu saya ya, itu dia kerjanya cuma buat alarm-alarm. Tapi base-nya dia di Glail ini. Jadi dia ada orderan gitu kan, dibawa ke Glail. Habis sore, nanti besok mbak nyetor lagi Glail. Nah kadang juga bisa di kayak toko-toko kue. Ini kayaknya udah lama banget, saya nggak tahu di tahun berapa ya. Tuh nggak tahu banget. Nah jadi kalau kalian nih, misalnya ya, guys geng, nanti kalau misalnya ingin mencoba, apakah bisa? Bisa. Nanti akan saya infokan kalau GoFood-nya sudah mulai aktif itu untuk wilayah Depok. Ya, Depok itu pasti termasuk nanti daerah Margonda, masuk juga nanti daerah kayak Sawangan itu ya. Karena kita ke depannya nanti seperti itu di Depok. Nah, terus kalau ada yang lebih jauh dari situ, itu nanti bisa alternatif. Yang pertama, itu bisa diambil sendiri atau nanti misalnya suruhan dari Gojek kalian itu juga bisa kalau ingin mencoba. Untuk minimal coba itu minimal jumlahnya tuh harus 10 aram-aram, bisa frozen bisa matang. Untuk pedasnya bisa diukur selera. Kalau ingin pedas banget berarti pedas setan gitu ya, atau pedas mercon lah gitu kan, bisa ya. Nah inilah yang bisa diatur pedasnya ini. Kalau untuk rasanya belegit banget ya. Kalau untuk ukurannya nanti bisa diatur juga, mau yang besar, yang mau agak besar atau yang mau kecilan. Nah, jadi ini bukan isi lontong. Kalau lontong kan ibaratnya kayak bacang gitu kan, bukan ya. Jadi benar-benar aram-aram, bener isi aram-aram yang resep awalnya cuma dari nenek saya. Dan sekarang diterusin lah sama keluarga saya, itu ibu saya. Gitu. Nah, dia yang terus meneruskan resep ini udah lama, makanya terbilang 16 tahun menjalankan usaha ini ya, sehingga waktu itu kita pernah GoFood juga, tapi stoknya selalu habis. Nah, selalu habis, jadi nggak bisa, jadi kewalahan juga ya, kewalahan karena stoknya itu udah dibeli sama orang yang secara offline. Nah offline itu contohnya seperti dari teman-teman akap ibu saya
atau seperti akrab, saudara-saudara juga ada yang mesen gitu kan. Nah, rata-rata mereka semua itu mesennya itu puluhan. Jadi ada yang pesen 30, ada yang 50, ada yang pesen 70. Kalau misalnya mereka misalnya ada acara, mereka langsung pesen pakai box. Jadi langsung 300 almarhum. Apa bisa? Bisa. Nanti waktunya bisa diatur schedule-nya gimana. Kalau emang ingin pesen yang buat partai gitulah. Yang hanya khusus almarhum bisa. Nanti kan bisa disesuaikan yang gitu. Nah, ini makanya kue paling susah. Makanya disebut arem-arem. Ya, mungkin kalau orang belum tahu menyebutnya lontong. Lontong atau bacang. Itu sebenarnya bukan. Ya, arem-arem ini banyak loh yang jual. Banyak, tapi arem-arem ini mempunyai ciri khas khusus. Karena resepnya nggak pernah ada. Yang tahu resepnya adalah cuma ibu saya, terus nenek saya, tapi sayang nenek saya udah lama meninggal. Jadi nenek saya dari ibu saya. Itu udah lama banget ya. Udah lama, mungkin di tahun 2000 tahun 19 ya, saya lupa tahun 19 ya. Nah, saya nggak tahu tahun 19 berapa gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi nenek saya itulah yang benar-benar dia ulet dan bisa sampai sekolahin anak-anaknya gitu. Hanya dari arem-arem ini aja resepnya. Jadi pagi-pagi nganter pesanan itu kan kemana-mana, ke gerai lah, ke toko gitu kan. Tapi dengan jumlah yang cukup banyak. Arem-arem, terus lumpia, terus risol. Itu resep yang ada di nenek saya. Nah, tapi kalau ibu saya lebih banyak lagi, resepnya lebih beda lagi. Gitu ya. Bukan hanya arem-arem saja, tapi juga ada kayak seperti tahu isi, ada. Entah kapan-kapan kita kasih tahu deh tahu isi kayak apa. Gitu kan. Jangan kalian kira ini sama rasanya. Oh, tentu saja tidak. Ini berbeda dari yang lain dan yang lain. Tuh. Kalau kalian misalnya beli di toko kue ada arem-arem gitu. Nah, pastikan rasanya kayak biasa aja. Kalau yang ini rasanya istimewa banget. Itu istimewanya apa? Yang pertama kenyangin, yang kedua belegit, yang ketiga gurih, yang keempat sangat renyah, ya, yang kelima nggak perlu makan nasi lagi. Karena makan ini, makan 3 arem-arem itu udah kenyang. Makan satu aja itu udah kenyang. Jadi udah nggak perlu namanya makan nasi. Karena ini adalah makan yang tepat pengganti nasi. Cocok ya. Cocok ya. Jadi namanya acar yang ini nih. Ini acar. Ini sambal goreng yang ini nih, yang merah-merah ini nih. Ini sambal goreng. Nah, ini baru ayamnya. Nah, nanti ini dibentuk, disatuin semua isinya. Nah, jadilah namanya arem-arem. Itu. Makanya sebutannya itu. Ya kan? Tidak pernah hilang namanya itu. Nah, mungkin kalau yang kalian lihat misalnya gitu ya, ada yang jual arem-arem misalnya di dekat area kalian tuh mungkin kayaknya rasanya lebih sedikit beda. Ya kan? Kalau kalian belum nyoba yang salah satu ini. Ya. Nah, karena ini sudah meluas, yang pertama ini kita sudah sampai Pondok Indah. Pondok Indahnya kalian tidak perlu tahu di mana. Nah, terus yang kedua kita sudah sampai ke Jatiwaringin, ya. Yang ketiga kita sudah sampai Bang-Bang. Nah, Bang-Bang tuh kita juga udah sampai, banyak orang yang mesen gitu ya. Jadi ini udah pesanan yang meluas. Dan waktu itu GoFood juga pernah mesen, tapi waktu itu kita ada stok, tapi langsung kita kasih stok tersebut. Nah, di saat ada pesan lagi, itu jadi kita tutup, kita close GoFoodnya. Karena stoknya habis. Yang pertama stoknya habis, yang kedua tenaga pembuatannya nggak ada. Yang ketiga ini yang membuat juga udah lanjut usia atau udah faktor ulah. Jadi ini orangnya benar-benar yang udah pengalaman gitu ya. Jadi
tangannya itu udah pengalaman banget. Jadi kalau ibaratnya ganti tangan lain itu rasanya juga beda. Tapi juga bisa kalau misalnya tangan ini cocok untuk nerusin, itu bisa juga. Tuh, tapi kalau tangannya lain, rasanya itu juga otomatis akan lain. Nah, makanya saya bilang ini faktor U yang membuat ini. Jadi benar-benar lanjut usia. Nah, dari usia waktu itu 45 tahun 45 tahun nggak salah ya, sampai sekarang ini. Jadi berapa tahun itu udah lama lah. Nah kan, udah lama banget. Dan inilah salah satunya. Ini salah satunya, ya. Pemesanan ini bisa lewat GoFood, bisa lewat GoFood nanti ke depannya. Nanti bisa juga diambil. Jamnya itu terserah. Mau jam sore, mau jam pagi, mau jam siang, terserah mau diambil jam berapa. Ya, terserah. Nah, jadi bebas aja. Gitu ya. Atau mau pesannya bukan hanya aram-aram, mau yang lain, bisa diatur gitu ya. Jadi makanya saya di sini akan membahas yang lain banget ya, selain dari nge-gym, supaya tidak membosankan, tidak jenuh juga ya. Nah, jadi itu mesti begitu ya. Jadi supaya ada dobrakan yang lebih bagus lah gitu ya, kayak ada kombinasinya lah gitu kan. Nah, jadi kayak begitu. Jadi jangan lupa selalu mensupport, mendukung saya ya, dengan cara di like, di subscribe, nyalain lonceng hitam, ditonton. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan selalu mendukung saya. Kalau bisa usahain yang udah subscribe itu nonton juga dan nge-like. Ini bagi yang udah subscribe ya. Nah, jadi begitu saja ya dari saya. Mantap ya, luar biasa sekali ya.